Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Joko Supriyadi, dari JS Collection Crescent Channel Jakarta. Marilah kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa, puasa esensinya adalah untuk menahan hawa nafsu. Kalau terkait dengan tayangan sebelumnya, hawa nafsu itu adalah, menurut saya, ego negatif diri kita. Bisa itu kemarahan, kesombongan, iri dengki, kecemasan, kekhawatiran. Mari kita lepaskan itu dengan melakukan suatu ibadah dengan pasrah dan ikhlas. Namun saya dengar tanggal 11 besok ada demo. Ya, di Indonesia itu mayoritas Muslim. Jadi bisa saya asumsikan besok yang demo juga mayoritas Muslim. Apakah mungkin orang berdemo tanpa harus memaki-maki, berteriak-teriak? Saya tidak tahu. Semoga mari kita buat situasi bulan Ramadan puasa ini penuh berkah. Semoga kita mendapatkan suatu hidayah dari Yang Maha Kuasa untuk kebaikan dan keindahan kehidupan kita. Amin. Kita masuk pada tayangan 147. Temanya adalah dapur mangkurat dan substitusinya, serta hubungannya dengan dapur jangkung mangkurat. Kita review dua pusaka nomor 7087 dan nomor 7088. Maaf, setelah tayangan ini barangkali Anda masih belum bisa melihat di web. Rencana saya uploadnya 2 hari lagi karena masih ada tumpukan keris yang lain yang sudah pada nomornya untuk siap untuk di-upload. Baik, mari kita mulai dengan review dulu. Nomor 7088. Mari kita lihat. Inilah dapur mangkurat, di mana ini ada robyongnya, jalan 1, lambe gajah 1, kembang kacang pokok, ada sokokan 2, dan bergeneng. Ketika kita melihat godong pohongnya dengan gagahnya, tangguh saya adalah tangguh PB. Tepatnya dengan panjang 38, saya menangguh PB9. Pamornya adalah pedaringan kebak, karena hampir full semuanya pamor. Barangkali bisa dilihat dengan lebih detail pamornya. Baik, ketika kita bicara tentang masalah mangkurat, kita harus paham arti mangkurat itu apa, baru kita mengetahui filosofinya. Bagi saya mangkurat itu adalah, mangku itu adalah menopang, dan rat itu adalah bumi atau dunia. Jadi mangkurat itu adalah menopang dunia atau mangku bumi. Sejatinya itu adalah pralambang daripada seorang pemimpin. Bahkan ketika saya kaitkan dengan Pasupati, Pasupati adalah untuk pemimpin tapi lebih ke arah pemimpin lapangan. Sehingga mangkurat itu lebih ke arah pemimpin yang tertinggi. Ketika kita paham tentang pedaringan kebak, tentunya urusan kesejahteraan. Jadi pusaka ini didedikasikan untuk seorang pemimpin demi untuk meraih suatu kesejahteraan. Kalau kita bicara tentang substitusi seorang pemimpin, bahkan di atas Pasupati, selalu dalam dunia keris itu selalu ada substitusinya.
Bagi saya substitusi yang paling lekat dengan Mangkurat bagi yang suka profile Nogososro. Tapi bukan yang Luk 11, namun yang Luk 13. Karena bagi saya yang Luk 13 itu lebih ke arah untuk mempertahankan sesuatu posisi yang sudah diraih. Karena kalau Nogososro Luk 11 terkait dengan filosofi Luk 11-nya lebih menyangkut tentang kesejahteraan, sehingga adalah pemimpin yang baru untuk meraih suatu kesejahteraan. Kalau untuk mempertahankan suatu posisi yang ada, lebih tepatnya dengan Nogososro Luk 13. Ada satu lagi di samping yang sefilosofi dengan Mangkurat selain Nogososro Luk 13, saya menyebutnya adalah dapur Ontobugo. Di dalam pemahaman Hindu kita sama-sama tahu bahwa Ontobugo itu adalah dewa yang ditugaskan untuk menguasai dunia ini. Sehingga secara filosofi sangat-sangat mirip sekali, karena menurut saya memang pusaka-pusaka itu ditujukan untuk tujuan seperti itu. Jadi kalau bicara tentang masalah substitusi, di dalam dunia Tosanaji itu sesuatu yang sangat lumrah. Misalnya kita paham tentang sabu inten untuk urusan dapur kesejahteraan. Namun ada parung sari juga untuk kesejahteraan. Namun parung sari karena ada Luk 13-nya, berarti ada suatu tambahan untuk keselamatan diri, perlindungan. Kita bicara substitusi tilam upe, ada tilam sari, ada dialak tilam sari. Itu semua terkait dengan masalah substitusi. Jadi suatu yang lumrah. Bahkan di pamor pun bicara tentang kulit semongko untuk urusan kesejahteraan, waswutah juga kesejahteraan, pedaringan kebak juga untuk kesejahteraan. Namun ada tambahan-tambahannya. Misalnya kulit semongko tidak hanya untuk urusan kesejahteraan, namun juga untuk mempermudah untuk meraih semacam sesuatu pergaulan. Jadi dengan demikian, ketika kita masuk ke tema dapur Mangkurat, itu lebih ke arah untuk tujuan pimpinan utama. Dia selalu punya substitusi, bisa Nogososro Luk 13, bisa juga keris-keris berdapur Ontobugo. Mari kita lanjut kepada review nomor keris 7087. Tadi Solo, sekarang Jogja. Keris dengan panjang 36, pamornya untuk banyu. Kelihatan sepuhnya, tangguh saya adalah habis sepuh. Kita sama-sama tahu bahwa ketika HB 5 ke atas sampai HB 1 itu adalah dikategorikan dalam HB sepuh. Inilah jangkung Mangkurat. Ketika kita bicara tentang masalah unduk banyu, kita sama-sama tahu unduk banyu itu artinya buih dari banyu. Ya, ujung-ujungnya filosofinya lebih utamanya untuk kesejahteraan. Namun karena ada komponen pamor miringnya, itu antara kesejahteraan dan ada unsur kewibawaannya. Sehingga ketika kita bicara tentang masalah kesejahteraan, sejatinya sejahtera itu cuma dua cara kok. Selama Anda mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran, Anda pasti sejahtera. Sekali lagi, terkait dengan filosofi keris tidak lain tidak bukan hanya sebagai suatu sarana semacam doa untuk menyempurnakan tindakan kita. Lantas ketika jangkung Mangkurat ini dikaitkan dengan dapur Mangkurat saja, letaknya di mana? Menurut pemahaman saya, Mangkurat tidak lain tidak lebih untuk sebuah keinginan menjadi penguasa. Dan jangkung itu merupakan suatu impian, semoga dia mampu meraih pucuk pimpinan.
tentunya sebagai penguasa. Sehingga jangkung mangkurat sangat banyak dicari karena untuk tujuan untuk meraih sesuatu kekuasaan tertentu, butuh sesuatu impian tentunya. Inilah penyempurna atas tindakan kita untuk meraih posisi puncak tadi. Untuk banyu pamor yang semakin mulai langka sekarang. Nah, ini jagung mangkurat. Dan ini adalah mangkurat. Sehingga hubungannya adalah mangkurat adalah gambaran untuk mempertahankan posisi sebagai seorang pemimpin atau penguasa, dan jangkung mangkurat adalah belum menjadi penguasa namun punya suatu cita-cita untuk meraih suatu posisi sebagai cita-cita penguasa. Sehingga bisa disimpulkan hubungannya ini sudah jadi untuk mempertahankan posisi, dan ini dalam rangka untuk meraih suatu posisi sebagai cita-cita. Pada saat kemarin banyak yang bertanya yang terkait dengan Luk 3, tolong dibabar seluruh Luk 3, filosofinya apa? Sebenarnya filosofi utamanya adalah untuk meraih suatu yang diimpikan. Jinangkung, jangkung, jangko. Tinggal tambahan-tambahannya aja. Misalnya kalau Sambodo Luk 3 lebih ke arah untuk merealisasikan apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Lebih sifatnya general. Sama juga jangkung, untuk menjangkau impian kita. Kalau jangkung mangkurat lebih ke arah impiannya seorang pengusaha. Luk 3 lain yang sering kita kenal yaitu mayat. Mayat itu adalah mendaki secara miring ke atas, berarti untuk memastikan ingin menjangkau suatu pertumbuhan, suatu kehidupan dia lebih baik, dan lebih baik. Sehingga bisa kita katakan jangkung mangkurat lebih ke arah untuk semacam sesuatu upaya untuk meraih suatu posisi menjadi seorang pemimpin karena masih ada impian atau objektifnya. Sementara mangkurat lebih ke arah untuk mempertahankan posisi sebagai seorang penguasa agar dia tetap eksis. Jadi demikianlah yang bisa saya sajikan pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan tentunya tidak bosan saya selalu mengingatkan, teruslah belajar berkeris, bukan untuk menjadi seorang ahli dalam keris, karena tidak pernah ada ahli dalam keris. Karena sesuatu dunia yang tersinengker itu membuat semuanya itu berpikir kira-kira. Nah, kita terus belajar itu tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menambah rasa cinta kita pada budaya Tosanaji. Tentunya rasa cinta itu adalah kawedar sehingga kita untuk bisa memiliki Tosanaji. Diharapkan ada suatu perubahan tingkah laku yang signifikan karena mendapatkan semacam sesuatu pengaruh daripada filosofi yang ada pada Tosanaji tadi. Tentunya semakin lama kita belajar Tosanaji, diharapkan ego diri kita juga akan menurun. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kehidupan kita di dunia sangat terbatas, dan kita punya semacam satu tugas untuk menjalankan peran di mana kita dilahirkan untuk mengangkat bumi Nusantara ini. Silahkan ada angkat dari langit yang lainnya. Saya sebatas mengangkat langit Nusantara dari kapasitas saya, dari budaya Tosanajinya. Terima kasih. Rahayu, 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 sagung dumadi. Nuwun.
Mangkurat PB9. Pendaringan Gebak. Jangkung Mangkurat habis sepuh. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin.